Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Fatihatul Islami dengan NIM 191012520112. Nomor absen 36 dari kelas 4 BPJSD. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 4, tema 6, subtema 1, pembelajaran 2. Alasan saya menggunakan alat peraga atau media album Metamorfosis adalah alat peraga atau media ini sangat cocok untuk digunakan pada anak SD karena tampilan yang sederhana namun tetap unik dan menarik. Dan alat peraga ini memudahkan siswa memahami secara langsung bagaimana proses metamorfosis pada hewan atau serangga. Dengan pemanfaatan media pembelajaran khusus pada pembelajaran ilmu pengetahuan alam, memungkinkan timbulnya interaksi edukatif yang efektif antara guru dan siswa, dan antara siswa dengan siswa. Hal ini dapat mempengaruhi proses belajar mengajar menjadi lebih efektif dalam segala aktivitas belajar. Melalui penggunaan media visual gambar, anak dapat belajar lebih aktif. Aktivitas belajar anak akan bergantung pada metode pembelajaran bervariasi yang digunakan oleh guru. Media ini menggunakan lambang visual yang dapat memperjelas lambang verbal sehingga siswa dapat lebih memahami makna pesan yang dibicarakan dalam proses belajar mengajar. Hal ini berarti bahwa visualisasi mencoba menggambarkan hakikat satu pesan dalam bentuk yang sebenarnya atau realisme untuk mencapai benda sebenarnya. Metamorfosis merupakan sebuah struktur perubahan dari pertama hingga akhir dari sebuah hewan atau serangga. Bisa disebut sebuah proses perubahan dari kecil hingga proses pendewasaan dengan melalui proses tertentu. Adapun jenis dari metamorfosis ini terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah sebuah perkembangan hewan yang dimulai dari adanya tahap telur, larva, pupa, hingga imago. Metamorfosis dengan jenis ini juga mendapat sebutan lain, yaitu holometabola. Apa sih holometabola itu? Yaitu proses di mana hewan mengalami perubahan bentuk dengan tahapan yang jelas. Hewan yang tergolong memiliki dan mempunyai metamorfosis sempurna harus melewati 4 fase seperti yang dijelaskan tadi. Selanjutnya, metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna merupakan sebuah fase dari perkembangan hewan atau juga makhluk hidup yang lainnya hampir tidak mengalami berbagai perubahan bentuk apapun dalam setiap fase. Pada proses metamorfosis yang tidak sempurna, umumnya hanya akan mengalami 3 fase. Berikut penjelasan secara detail serta bagaimana cara penggunaan dari alat peraga atau media album metamorfosis. Yang pertama ada katak. Katak merupakan salah satu hewan amfibia yang paling populer. Saat kanak-kanak, biasanya kita mengejar katak dan menjadikannya sahabat atau mainan. Namun, beranjak dewasa, pola pikir terhadap katak berubah dan kita menganggapnya sebagai salah satu binatang yang menjijikan. Hal ini boleh jadi dikarenakan kulitnya yang berlendir. Banyak di antara kita yang gagal membedakan antara katak dan kodok. Memang sepintas keduanya mirip. Meski demikian, jika Anda jeli, Anda akan dengan mudah menemukan perbedaannya. Katak sendiri memiliki kulit yang kasar dan bintik-bintik hingga berbingkul. Ia memiliki kulit yang lembab, berlendir, kaki belakang yang panjang, dan tubuh yang bulat dan gempal. Meski dibedakan, namun metamorfosis katak dan juga kodok sama saja. Hidup mereka dimulai dari telur, kemudian menjadi kecebong atau berudu, dan kemudian menjadi katak atau kodok yang dewasa. Metamorfosis katak ini paling umum dijadikan contoh metamorfosis sempurna. Meski tidak melewati tahapan pupa atau kepompong seperti siklus metamorfosis serangga, namun katak juga mengalami metamorfosis yang utuh. Jika diperhatikan, berudu yang berangsur-angsur menjadi katak muda dan memiliki ekor. Katak muda ini berbeda dengan katak dewasa. Katak muda masih memiliki ekor, sementara setelah dewasa, katak tak lagi memiliki ekor.
Setelah dewasa, katak tak lagi terlihat memiliki bagian ekor pada tubuhnya. Oleh sebab itu, katak juga bisa disimpulkan melewati 4 tahapan metamorfosis, yakni telur, kecebong atau berudu, katak muda yang berekor, dan katak dewasa tanpa ekor. Selanjutnya ada kupu-kupu. Proses metamorfosis kupu-kupu yaitu yang pertama ada telur, kemudian ulat, lalu kepompong, dan kupu-kupu muda, lalu kupu-kupu dewasa atau imago. Tahap pertama telur. Telur akan menetas menjadi larva setelah 3-5 hari. Tahap kedua adalah ulat. Setelah telur menetas menjadi larva, maka larva akan mencari makan. Tetapi beberapa larva mengkonsumsi cangkang telurnya yang kosong sebagai bahan makanan pertama. Pada saat pertumbuhan, kulit luar larva tidak ikut merenggang. Tetapi ketika kulit luar larva menjadi sangat ketat, larva akan berganti kulit. Pada umumnya, larva berganti kulit sebanyak 4-6 kali. Periode pergantian kulit atau molting disebut juga instar. Ketika larva telah mencapai pertumbuhan maksimal, maka larva akan berhenti makan, lalu mencari tempat berlindung dan melekatkan diri pada ranting atau daun. Pada tahap ini, larva telah berada pada fase prepupa dan akan melepaskan kulit terakhir kali untuk membentuk pupa atau kepompong. Selanjutnya, tahap kepompong atau pupa. Meskipun pada saat fase pupa seperti periode istirahat, tetapi di dalam pupa sedang terjadi proses pembentukan kupu-kupu yang berlangsung 7-20 hari tergantung jenis spesiesnya. Lalu, setelah kupu-kupu muda keluar dari pupa atau kepompong, maka kupu-kupu muda akan merangkak ke atas sehingga sayapnya yang lemah, kusut dan agak basah dapat menggantung ke bawah serta mengembang secara normal. Setelah sayap kering, mengembang dan kuat, maka sayap akan membuka dan menutup beberapa kali. Kupu-kupu muda akan mencoba terbang. Kupu-kupu muda akan tumbuh menjadi kupu-kupu dewasa yang berada pada fase imago. Ini alat peraga kepik. Pembuatannya sangat mudah sekali dan bentuknya sangat menarik untuk anak-anak SD. Cara menggunakannya dengan dibuka sayapnya, maka akan terlihat proses metamorfosis kepik, yaitu yang pertama telur, yang kedua larva, dan yang ketiga pupa, keempat kepik muda, dan terakhir dewasa. Selanjutnya kita akan membahas metamorfosis tidak sempurna yang terjadi pada belalang. Belalang termasuk serangga yang bermetamorfosis tidak sempurna karena sewaktu menetas menjadi larva yang sangat mirip dengan belalang dewasa. Tapi tidak memiliki sayap dan struktur reproduksi. Larva akan mengalami beberapa kali ganti kulit sebelum menjadi dewasa. Setelah kita melihat tadi bagaimana cara penggunaan alat peraga album metamorfosis, sekarang saya akan menjelaskan apa sih manfaat dari alat peraga ini. Manfaat alat peraga album metamorfosis: dengan adanya alat peraga ini bermanfaat bagi siswa, seperti memusatkan perhatian siswa, menarik minat siswa untuk belajar, mempermudah penguasaan materi pelajaran, merangsang daya pikir dan nalar siswa, meningkatkan daya imajinasi dan kreativitas siswa. Tak hanya itu, sedangkan bagi guru manfaatnya adalah yang pertama, mempermudah penyampaian materi pelajaran yang bersifat abstrak. Yang kedua, memperluas cakupan materi pelajaran. Yang ketiga, mempermudah pencapaian tujuan pembelajaran. Yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang kondusif. Yang kelima, menghindari pembelajaran verbalisme. Yang keenam, menciptakan pembelajaran yang efektif dan efisien. Jadi, dengan adanya alat peraga ini mempermudah siswa untuk memahami dan mempelajari bagaimana sih metamorfosis pada serangga,
Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.